Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, sedang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang kita boleh nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami kekal dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur karena atas penyertaan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat diberkati untuk memulaikan setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami. Karena itu kami mau mengawalinya dengan beribadah menyembah Engkau. Kami terus memohon hikmat Roh Kudus Tuhan, menuntun kami untuk mengerti memahami bacaan Alkitab di pagi hari ini, tapi terlebih dalam menggerakkan kami untuk melakukan firman itu sendiri dalam setiap aktivitas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 7, dibaca ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah menyebut nama Tuhan dengan tulus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bila kita melakukan suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, pasti di sana ada imbalan atau upah yang akan didapat. Hal ini adalah kewajiban bagi para pemberi kerja terhadap semua pekerja. Apabila kewajiban tidak dilakukan secara proporsional, maka sering terjadi gesekan karena ketidakpuasan. Seperti yang sering kita saksikan melalui siaran televisi. Misalnya ada demonstrasi para buruh, para pekerja yang berorasi, berpidato menuntut kesejahteraan, yang ujung-ujungnya mengarah pada soal kenaikan upah. Melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita diperlihatkan tentang keadaan manusia pada hari terakhir kehidupan di dunia, atau kata lain, di akhir zaman. Akan ada orang-orang yang berdiri di hadapan Yesus Kristus dan menuntut imbalan atas pekerjaan dan pelayanan yang telah mereka lakukan. Mereka mengemukakan hal-hal yang sudah dilakukan demi nama Yesus Kristus selama hidup di dunia ini. Mulai dari bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat dengan harapan akan diperhitungkan oleh Yesus Kristus ketika akan membawa orang-orang percaya masuk dalam kerajaan sorga. Namun ternyata apa yang mereka lakukan tidak menjadi jaminan untuk diterimanya seseorang dalam kerajaan sorga. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kalau demikian, maka sekarang ada yang harus dipertanyakan. Apakah praktik-praktik hidup dan pelayanan kita didasarkan pada kehendak Allah atau hanya dorongan emosional? Kalau hanya dorongan emosional semata, berarti apa yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan dan memuaskan batin kita, dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan hanya untuk dilihat dan dipuji banyak orang. Artinya berseru kepada Tuhan, bernubuat, mengadakan mujizat demi nama Yesus Kristus, dilakukan tidak dengan tulus hati. Dan mengenai hal ini kita harus berkaca dari kitab Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Juga dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16
tentang 7 orang anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Sebenarnya hanya untuk pamer tentang kerja sihir yang akhirnya mereka dipermalukan oleh roh jahat itu. Oleh karena itu, dari perenungan firman di pagi hari ini kita diajak untuk menyebut dan memanggil nama Tuhan, tetapi harus berlangsung dengan tulus hati dan terutama tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga kita sekalian yang dalam menjalani hari-hari aktivitas ini, yang senantiasa mendasarkan kehidupan ini pada kehendak Yesus Kristus, dapat melaksanakan setiap firman Tuhan, memperkatakan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya, sehingga kemanapun kita pergi dan berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami selalu berserah dan berpengharapan. Karena apa artinya lah kehidupan kami ini tanpa penyertaan Tuhan. Karena itu ketika kami boleh beribadah di pagi hari ini, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen, kami mau senantiasa menyebutkan nama Tuhan dengan ketulusan hati kami, mendasari setiap aktivitas tanggung jawab pekerjaan kami, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami senantiasa dimampukan untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah apapun yang kami kerjakan, baik itu usaha, pekerjaan di kantor, tapi juga pelayanan kami, senantiasa didasarkan pada kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepuasan batin kami, bukan untuk pujian diri kami, bukan untuk kemegahan diri kami, tapi semata-mata itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami terus memohon hikmat daripada Tuhan apabila ada tantangan, godaan yang membuat kami kadangkala terlena. Biarlah segalanya dihalau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama Tuhan, menaruhkan harapan kami, keluarga kami, rencana kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga damai sejahtera senantiasa ada dalam kehidupan keluarga maupun pribadi kami, pribadi lepas pribadi. Diberkati jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan sehat kuat, dimampukan untuk beraktivitas, melakukan tugas kerja. Diberkati suami istri kami, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, dalam kami yang akan melakukan perjalanan, pekerjaan, pelayanan. Biarlah semuanya didasarkan pada kemuliaan Tuhan, pada takut akan Tuhan, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, bahkan apa yang kami lakukan, itu semua sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkati jemaat-Mu yang bersyukur berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga. Biarlah setiap syukur yang boleh mereka nikmati itu dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tapi pun bagi anggota jemaat yang bergumul dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit pun dalam masa pemulihan di rumah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, sehingga hanya di dalam nama Tuhan saja ada kesembuhan yang boleh mereka peroleh, dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Diberkati kami yang akan memulaikan setiap rangkaian kegiatan di sepanjang hari ini, biarlah semuanya dalam tuntunan tangan kuasa kasih Tuhan. Diberkati Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dalam setiap pemberian diri, waktu dan tenaga, diberkati bersama keluarga dengan sehat kuat yang daripada Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi berkat, penuntun, dan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami bermohon. Amin. Demikianlah Renungan Harian Keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.